Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia Renanda dari Unit 6. Kali ini saya ingin membahas tentang mengelola perusahaan bisnis. A. Mengenali perusahaan bisnis. 1. Pengertian perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melalui sebuah proses di suatu tempat. Sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha. Para pengusaha berusaha di bidang usaha yang beragam. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Secara historis, bisnis berasal dari kata business yang berasal dari kata dasar busi yang berarti sibuk, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jenis-jenis perusahaan. A. Berdasarkan bentuk badan usaha. Pertama, perusahaan perseorangan, badan usaha kepemilikan dimiliki oleh satu orang. Yang kedua, perseorang terbatas. Organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. B. Berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, perusahaan negara, perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan. Yang kedua, perusahaan swasta, perusahaan yang didirikan dengan modal dari sekelompok orang. Yang ketiga, perusahaan koperasi, badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota koperasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama para anggota. C. Berdasarkan kegiatan bisnisnya. Pertama, perusahaan jasa, bisnis yang memiliki aktivitas produksi yang produknya tidak berwujud atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, perusahaan ekstraktif, kegiatan bisnis memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam. Yang ketiga, perusahaan agraris, bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti perusahaan agroindustri, perusahaan perkebunan, dan perusahaan perikanan darat serta peternakan. Elemen-elemen dalam sistem bisnis. Elemen dalam sistem bisnis perusahaan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, modal. Modal adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yaitu transaksi. Yang kedua, bahan-bahan atau materials, faktor produksi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas bisnis ini diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM, kualifikasi SDM yakni memiliki kemampuan kompetitif dan kualitas tinggi. Yang keempat, keterampilan manajemen atau management skills, sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan data kerja manajemen. Perhitungan dalam perusahaan bisnis. Dalam perusahaan bisnis ada beberapa hal yang harus diperhitungkan, yaitu 1. Biaya tetap atau FC. 2. Biaya tetap rata-rata atau ASC. 3. Biaya variabel atau VC. Yang keempat, biaya variabel rata-rata atau AVC. Yang kelima, biaya total TC. TC sama dengan FC tambah VC. 6. Biaya rata-rata atau AC. 7. Harga pokok produksi atau HPP. 8. Profit atau laba keuntungan. B. Menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran atau goal, yaitu tujuan yang diharapkan untuk mencapai suatu bisnis. Setiap bisnis memerlukan sasaran. Dengan demikian, kita mulai dengan mendiskusikan aspek dasar penetapan sasaran organisasi. Namun demikian, ingatlah bahwa memutuskan apa yang diinginkan dilakukan hanyalah langkah-langkah awal dalam satu organisasi. Para manajer harus membuat keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dan tidak akan tercapai sasaran perusahaan.
Pada sebagian besar perusahaan, program dengan cakupan luas mendasari keputusan yaitu: 1. Penetapan sasaran bisnis. Penetapan sasaran bisnis yaitu: A. Memberi arah dan panduan bagi manajer di semua tingkat. B. Membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. C. Membantu penetapan budaya kooperasi. D. Membantu manajer menilai kinerjanya. 2. Penetapan sasaran. Organisasi berfungsi secara sistematis karena organisasi itu menetapkan sasaran dan rencananya. Tentu saja organisasi berfungsi seperti itu karena melibatkan sumber daya pada seluruh tingkat untuk mencapai sasarannya. Terdapat 4 maksud utama penetapan sasaran organisasi. 1. Penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkat. 2. Penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. 3. Penetapan sasaran membantu membangun budaya perusahaan. 4. Penetapan sasaran memberi arah dan panduan bagi manajer di semua tingkat. Yang kelima, penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Yang keenam, penetapan sasaran membantu pembangunan budaya perusahaan. Yang ketujuh, penetapan sasaran membantu manajer menilai kinerjanya. 3. Macam-macam sasaran. Sasaran akan berbeda untuk setiap perusahaan tergantung maksud dan misi perusahaan itu. Setiap perusahaan tentu saja memiliki tujuan ulasan hidup sendiri. Setiap perusahaan juga memiliki satu misi atau missional statements, yaitu pernyataan cara perusahaan mencapai sasaran dalam lingkungan tempat menjalankan bisnisnya. Pada banyak perusahaan, manajemen puncak menyusun dan mengedarkan pernyataan misi yang terinci. A. Sasaran jangka panjang berhubungan dengan periode waktu yang panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. Amerika Express misalnya reproduksi yang mengurangi beban biaya sekitar 6% dalam 4 tahun. Departemen Sumber Daya Manusia berusaha mengurangi tingkat keluar masuk karyawan sekitar 10% dalam 2 tahun. Sasaran Departemen Keuangan meningkatkan 3% tingkat pengembalian investasi dalam 3 tahun. B. Sasaran jangka pendek ditetapkan untuk sekitar 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda, meningkatkan penjualan sekitar 2% tahun ini, memotong biaya sampai 1% pada kuartal berikutnya, dan mengurangi tingkat keluaran masuk karyawan sampai 4% selama 6 bulan berikutnya. Semuanya adalah sasaran jangka pendek. C. Sasaran jangka menengah ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun. Perusahaan biasanya memiliki sasaran jangka menengah di beberapa bidang. Contohnya, sasaran Departemen Pemasaran mungkin adalah meningkatkan penjualan sekitar 3% dalam waktu 2 tahun. Departemen Beban Biaya sekitar 6% dalam 4 tahun. Departemen Daya Manusia berusaha mengurangi tingkat keluar masuk karyawan sekitar 10% dalam 2 tahun. Sasaran Departemen Keuangan meningkat 3% pengembalian investasi dalam 3 tahun. 4. Merumuskan strategi. Perumusan strategi adalah proses menentukan arah. Tujuan adalah merencanakan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil dari perumusan strategi biasanya berupa rencana strategi yang menguraikan tujuan, sasaran, dan tindakan organisasi yang diperlukan untuk mencapainya. Perumusan strategi yang efektif sangat penting untuk menghasilkan organisasi karena memastikan bahwa upaya selaras dengan keseluruhan misi dan visinya dan berbeda pada posisi yang baik untuk bersaing di pasar yang dipilihnya. Ada 3 jenis perumusan strategi. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Ini melibatkan mengidentifikasi cara untuk mengurangi biaya sambil mempertahankan kualitas dan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, perbedaan strategi bersaing adalah tentang menjadi berbeda. Yang ketiga, strategi fokus dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menargetkan segmen pelanggan atau ceruk pasar tertentu. 5 langkah-langkah dalam proses perumusan strategi. Adapun yang A, misi dan visi. Sebelum membuat strategi atau tujuan organisasi, pihak penyusun perlu memperjelaskan visi yang ingin dicapai perusahaan atau organisasi. Yang B, proses pengumpulan dan
analisis informasi, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait kondisi saat ini, bisa kondisi negara, pasar, dan lain sebagainya, dapat menjadi bahan penting tahap perencanaan. C. Merancang strategi. Hasil analisis informasi telah didapatkan, maka selanjutnya mulai untuk merancang strategi. D. Menjalankan strategi. Waktunya untuk menjalankan strategi yang telah dibuat dalam lingkup manajerial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.